Selama ini, kita merasa bahwa segala hal yang terjadi begitu nyata, dan yakin betul bahwa kita dan semua orang lainnya pun memiliki kesadaran penuh atas segala yang terjadi di dunia ini. Lalu, bagaimana jadinya kalau ternyata selama ini kita hanyalah hidup dalam sebuah simulasi komputer layaknya di film The Matrix? Kasarnya, kita bukanlah hal yang benar-benar nyata, dan kesadaran kita hanyalah bagian dari program simulasi ini. Selain itu, hal ini berarti bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi dari kita yang ternyata mengendalikan kita di balik semua ini, layaknya permainan The Sims. Pemikiran ini disebut juga sebagai teori simulasi, simulation theory. Hipotesa ini pertama kali dikenalkan secara luas di sebuah jurnal yang ditulis oleh seorang ahli filosofi Oxford bernama Nick Bostrom pada tahun 2003. Dalam tulisannya, ia memaparkan pemikirannya bahwa sebenarnya ada banyak simulasi realita yang dibuat beserta dengan karakter dengan kecerdasan buatan di dalamnya. Di bahasannya, para karakter itu disebutkan tidak tahu bahwa mereka hanyalah tinggal di simulasi. Dan kemungkinan kita bukanlah satu-satunya simulasi yang mereka buat. Sebenarnya, ide gila ini bukan murni ide baru. Bahkan sebelum teori simulasi ini dicetuskan, sudah ada banyak hipotesa baik secara saintifik maupun filosofis yang mengatakan bahwa realita ini hanyalah sebuah ilusi. Hanya saja waktu itu manusia belum mengenal kata simulasi. Hipotesa ini bahkan bisa dilacak kembali sampai ke zaman dahulu, seperti filosofi Maya yang terbentuk di masyarakat India. Hipotesa ini pun menjadi terkenal semenjak adanya tulisan Bostrom itu. Bahkan, Elon Musk saja dapat dikatakan sependapat dengan hipotesa kontroversial ini. Elon Musk berpendapat, semakin kesini video game yang dapat kita buat kualitas grafiknya jadi semakin baik. Ia yakin suatu saat nanti, akan sampai di titik di mana kita tidak bisa membedakannya dengan realita. Sebuah grafik game yang sangat realistis. Sampai sekarang, hipotesa ini belum terbukti kebenarannya karena kita tidak bisa membuktikan diri kita sendiri apakah kita hidup dalam simulasi atau bukan. Tapi, banyaknya bukti yang mendukung tentu akan membuat kita semakin penasaran akan kebenarannya. Lalu, apa saja bukti kalau kita memang hidup di dalam sebuah simulasi layaknya The Sims? 1. DNA yang mengandung virus komputer. DNA yang disisipi oleh virus komputer. Pada tahun 2017, para peneliti dari bidang berbeda di University of Washington menunjukkan bahwa mereka dapat menyisipkan virus komputer ke dalam DNA. Lalu susunan dari virus dan DNA ini dimasukkan ke dalam komputer sebagai suatu malware. Hasilnya, malware ini dapat menyerang komputer yang ditargetkan. Hal ini membuktikan bahwa realita biologis tidak lebih dari sekadar pengkodean komputer. 2. Adanya efek Mandela, Mandela Effect. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Yang mana yang menurut Anda benar? Sebenarnya ekor Pikachu tidak pernah memiliki warna hitam. Banyak orang yang ketika ditanya mana yang benar akan mengatakan gambar pertama ekor dengan garis hitam, padahal sebenarnya ekor Pikachu tidak pernah terlihat seperti itu. Selain ekor Pikachu ini, ada juga false memory lainnya seperti di bawah ini. Lalu, bagaimana bisa banyak orang memiliki ingatan yang salah seperti itu? Dan bagaimana mungkin fenomena ini terjadi bukan hanya sekali dua kali saja? 3. Game simulasi yang semakin nyata. Virtual reality adalah contoh alat yang diciptakan untuk memberikan efek nyata dalam game simulasi yang dibuat. Seperti yang telah Elon Musk ucapkan,
Video game yang bisa kita buat bisa makin nyata sampai akhirnya sama dengan nyatanya dunia kita. Kemungkinannya, kita bukanlah yang pertama melakukannya. Bisa saja yang mensimulasikan kita sendiri pun adalah sebuah simulasi. Atau dapat dikatakan simulasi dalam simulasi. Membingungkan? Bukan. 4. Glitch in the Matrix. Seperti dalam film The Matrix, ada banyak kejadian sehari-hari yang membuat kita berpikir kalau sebenarnya semua ini hanyalah simulasi. Ada banyak contoh glitch yang terjadi. Salah satu fenomena glitch adalah deja vu. Deja vu sendiri adalah suatu perasaan aneh yang dirasakan ketika kita ke suatu tempat mengalami suatu hal. Kita merasa seolah kita pernah mengalaminya meski pada dasarnya kita belum pernah ke sana mengalaminya. Para ilmuwan banyak yang percaya bahwa fenomena ini tak lain hanya anomali neurologis yang terjadi pada otak. Kasarnya, ini hanya ilusi yang terbentuk di otak saja. Namun, banyak juga yang berpendapat kalau hal ini adalah bukti adanya sebuah glitch dalam realita kita. Jadi, simulasi kita mengalami glitch sesaat dan membuat sebuah kejadian yang harusnya terjadi di titik waktu tertentu jadi muncul di suatu titik lainnya. Selain deja vu, fenomena munculnya orang, penjelajah waktu, yang berjalan dengan membawa handphone di masa lalu yang tertangkap kamera juga menunjukkan bahwa glitch itu terjadi. Penjelajah waktu, dengan smartphone yang tertangkap kamera. 5. Quantum entanglement yang melebihi kecepatan cahaya. Dua partikel yang saling terhubung satu sama lain meski terpisah oleh jarak yang jauh. Quantum entanglement adalah suatu fenomena di mana partikel dapat saling mengirimkan informasi meskipun terpisah oleh jarak yang sangat jauh. Menurut Bohr, alam semesta kita kemungkinan tersusun atas data seperti di komputer dan bukanlah materi yang terpisahkan oleh ruang waktu. Namun, otak kitalah yang mempersepsikan data itu sebagai materi. Bohr memiliki pendapat ini karena menurut Einstein tidak ada materi yang dapat melebihi kecepatan cahaya. Jika menggunakan konsep ruang waktu, fenomena ini mustahil karena dibutuhkan lebih dari kecepatan cahaya untuk mengirimkan informasi secepat itu. Padahal, quantum entanglement benar-benar terjadi. Lalu, apa dampaknya bagi kita jika alam semesta yang kita tinggali adalah simulasi? Sebenarnya, tidak akan ada dampak apapun secara langsung pada kehidupan kita sehari-hari jika dunia ini adalah simulasi komputer. Kita akan tetap menjalani kehidupan kita seperti biasanya, kehidupan akan jalan terus. Tapi, jika hipotesis simulasi ini benar, tentu dapat membuktikan beberapa hipotesa sebelumnya yang telah tercetus dalam ranah fisika teoretis. Jika hipotesa ini benar maka teori multiverse kemungkinan benar, karena kita bukanlah satu-satunya simulasi yang diciptakan oleh peradaban di atas kita. Ada banyak alam simulasi lainnya di luar sana. Selain itu, interpretasi Copenhagen dalam mekanika kuantum pun benar, kondisi di mana kucing mati dan hidup secara bersamaan.